Tak mulai ya. Tema iki to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai Baik, Bu. pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin ya. Doa mulai. Doa selesai. Apa ada yang nggak masuk ya? Kayaknya masuk semua tuh, Bu. Kanan kiri sudah temannya yang belum join. Sudah ya semuanya. Hadir semua ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan materi tentang pokok permasalahan ekonomi. Dari pokok permasalahan ekonomi, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami masalah pokok ekonomi, yaitu what, how, dan for whom. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan ekonomi. Ibu akan menyinggung dari materi kelangkaan. Selanjutnya, Mas. Kelangkaan, ada yang tahu apa itu? Belum tahu, Bu. Kelangkaan itu merupakan salah satu contoh dari masalah ekonomi atau secara umum masalah ekonomi bisa dikatakan berupa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya terpenuhi. Jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Ada yang tahu contoh dari kelangkaan? Banyak. Kamera. Saya, Bu Ansari. Siapa Mas Ansari ya? Contohnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng waktu kemarin. Ya, bagus sekali jawabannya Mas Ansari. Terima kasih. Terus ada faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan itu ada yang pertama letak geografis, yang kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga produksi, dan yang keempat teknologi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu faktor penyebab kelangkaan yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama ada letak geografis. Kelangkaan ini bisa terjadi karena ketidakmerataannya persebaran sumber daya alam, dan ketika sumber daya alam ini bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Misalnya ada negara yang kaya akan minyaknya, tapi ada juga satu sisi negara yang tidak punya sama sekali minyak atau sumber daya minyak itu. Karena adanya perbedaan tersebut yang tidak merata mengakibatkan terjadinya kelangkaan terhadap minyak. Terus yang kedua tadi ada pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Cepatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan proses produksi akan menyebabkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan barang atau jasa yang tersedia. Terus yang ketiga ada produksi. Maaf, saya belum memberikan contoh dari pertumbuhan penduduk. Kalau contoh dari pertumbuhan penduduk itu, misal di Indonesia penduduknya sudah naik 50-20%, tapi produksi berasnya tidak diimbangi dengan kenaikan penduduknya. Maka di situ akan terjadi kelangkaan terhadap beras. Karena yang nantinya 20% itu tidak kebagian jatahnya. Jadi akan menyebabkan kelangkaan. Terus yang selanjutnya tadi ada ke produksi. Kemampuan produksi juga meliputi salah satu penyebab kelangkaan. Misalnya ketika negara lain sudah
bisa memproduksi barang dengan cepat, sedangkan negara kita hanya segitu saja. Terus itu bisa menyebabkan kelangkaan, sehingga harus diimpor dari negara lain. Terus yang keempat tadi ada perkembangan teknologi yang tidak merata bisa melahirkan adanya ketimpangan. Barang yang diproduksi tidak jauh sama dengan kemampuan produksi tadi ya. Misalnya di negara maju cepat proses produksinya, sedangkan di negara berkembang produksinya sangat lama. Bisa menyebabkan kelangkaan karena semakin lama barang yang diproduksi, semakin langka barang tersebut. Di saat orang-orang banyak membutuhkannya. Terus yang paling penting itu dari faktor kelangkaan itu keserakan manusia. Keserakan manusia ada yang tahu contoh dari keserakan manusia? Tidak Bu. Contoh dari keserakan manusia itu contohnya banyak ya. Dari motor, trennya motor itu seperti apa, masyarakat itu kalau ada motor baru langsung dibeli, kalau ada HP baru langsung dibeli, padahal motor dan HP yang lama masih bisa difungsikan dan masih bisa bermanfaat. Di sini ada yang kurang jelas faktor dari kelangkaan. Sementara sudah, Bu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Terus ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, ada yang tahu? Sementara belum tahu, Bu, saya. Oh, diam aja ya. Mas Wika. Belum tahu, Bu. Saya jelaskan ya, masalah ekonomi ada dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik kalau dilihat dari sudut pandang terlihat cukup sederhana, yaitu bagaimana cara mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang di sini yang dimaksud adalah seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, proses untuk mencapai kemakmuran ini tidaklah mudah. Hal ini yang menyebabkan masalah ekonomi di masyarakat, sehingga ada 3 unsur di dalam masalah ekonomi, yaitu apa saja? Produksi, distribusi, sama konsumsi. Baik, Mbak Diayu, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali. Masalah 3 unsur di dalam masalah ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Kalau masalah produksi itu menitik beratkan pada bagaimana memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana produksi barang atau jasa tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada distribusi. Masalah distribusi itu menekankan atau menitik beratkan pada bagaimana penyaluran barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen, serta saluran distribusi apa yang digunakan serta saluran distribusi apa yang digunakan. Distribusi ini memiliki 2 cara, ada distribusi langsung dan tak langsung.
Distribusi langsung itu artinya menyalurkan barang dari produsen langsung ke tangan konsumen tanpa melalui perantara. Seperti contohnya penjual nasi goreng itu menyalurkan nasi gorengnya atau menjual nasi gorengnya sendiri langsung ke tangan pembeli atau konsumen. Dan yang kedua ada distribusi tak langsung yang artinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara seperti pedagang besar, agen, grosiran, pedagang kecil, dan eksportir, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga ada unsur konsumsi. Pada konsumsi ini menitik beratkan pada apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan kepada konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Nah, itu melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, dan pendapatan seseorang serta watak juga mempengaruhi. Sedangkan dari faktor eksternal itu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan juga pemerintah. Cukup di sini materi dari ekonomi klasik. Ada yang tahu? Ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah, saya lanjutkan. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman dan ilmu teknologi atau iptek, muncullah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini menekankan pada 3 hal. Ada yang tahu 3 hal yang menekankan pada masalah ekonomi modern? Belum tahu, Bu. Ekonomi modern. Belum tahu. Kalau 3 hal yang menekankan pada ekonomi modern itu ada how yang berarti apa, how yang berarti bagaimana, dan from whom yang berarti untuk siapa. Di sini akan menjelaskan satu persatu dari what, how, dan from whom. Kalau what itu maksudnya adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Terus manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai untuk diproduksi. Selanjutnya, how menitik beratkan pada bagaimana cara memproduksi barang tersebut, memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting pada proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat tata karya harus melalui proses perhitungan yang lebih detail. Hal ini sangat erat kaitannya dalam mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan yang ketiga ada from whom. Forum ini menitik beratkan pada untuk siapa barang yang diproduksi. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang dimiliki oleh atau usia. Masalah ini juga sangat dipengaruhi oleh distribusi dari barang tersebut. Seperti contoh,
suatu perusahaan memproduksi sebuah alat make up. Nah, alat make up ini ditujukan untuk siapa atau volume, yaitu untuk wanita di seluruh dunia yang menyukai make up. Terus ada yang kurang jelas dari materi ekonomi modern? Sudah jelas. Ya, baik. Agar lebih semangat, Ibu akan memberikan kuis. Kuisnya itu tentang yang pertama, nanti kalau bisa menjawab kuis tersebut, Ibu akan kasih nilai tambahan ya. Yang pertama ada apa inti dari permasalahan ekonomi tersebut. Mas Ansari, bisa menjawab? Baik, Bu. Yaitu kebutuhan yang semakin meningkat dan keterbatasan alat pemuasnya. Baik, Mas. Terima kasih jawabannya. Di sini Mas Ansari sudah menjawab, maka saya akan memberikan nilai yang tambahan untuk Mas Ansari. Terus yang kedua itu kuisnya jelaskan jelaskan masalah pokok ekonomi dalam sudut pandang aliran ekonomi klasik dan aliran ekonomi modern. Mbak Dea Ayu. Ekonomi klasik baru dilihat dari sudut pandang lebih sederhana. Sedangkan ekonomi modern dilihat dari sudut pandang jauh lebih kompleks. Baik, terima kasih Mbak Dea Ayu. Terus saya akan memberi tugas kelompok, yaitu bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu pertanyaannya catat ya. Kelompok pertama pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kelangkaan, dan kelompok kedua itu pertanyaannya apa saja dampak kelangkaan. Baik, untuk kelompok pertama saya akan menjawab, yaitu menetapkan skala prioritas, menghemat SDA, mengelola SDA dengan tepat guna, dan meningkatkan kualitas SDM. Baik, untuk kelompok pertama, terima kasih atas jawabannya. Lalu kelompok kedua. Apa saja dampak kelangkaan? Yang pertama ada kenaikan harga, pengangguran, kriminalitas, dan angka kemiskinan bertambah. Baik, terima kasih atas jawaban kelompok pertama dan kelompok kedua. Pokok permasalahan tadi, saya akan merangkum materi yang saya berikan tadi. Tadi ada pokok permasalahan ekonomi itu menyinggung dari kelangkaan. Nah, kelangkaan itu ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Terus tadi ada faktor kelangkaan. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada pertumbuhan penduduk, yang ketiga ada produksi, dan yang keempat ada teknologi, dan paling penting ada keserakahan manusia. Terus masalah ekonomi tadi dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama masalah ekonomi klasik, dan yang kedua masalah ekonomi modern. Di dalam masalah ekonomi klasik itu menekankan pada 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus yang masalah ekonomi modern tadi menekankan pada 3 hal, yaitu how, apa, how, bagaimana, dan for whom, untuk siapa. Dari materi yang saya berikan tadi,
ada yang belum jelas atau belum paham? Ada yang belum paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Kalau sudah paham, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mohon maaf bila ada materi yang kurang atau salah kata yang Ibu berikan. Ibu akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So.